Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Genbi Semarang serta teman-teman yang tentunya sedang mendengar podcast kesehatan hari ini. Kembali lagi dengan podcast perdana Genbi UNES 2020 dengan tema podcast kali ini yaitu Without 15 menit bersama komunitas teman mendengar. Sebelumnya perkenalkan, aku Vikalia selaku host yang akan menemani kalian para pendengar podcast Genbi selama 15 menit ke depan. Nah, selama 15 menit ke depan di sini aku nggak sendirian ya. Tentunya aku ditemani oleh Kak Sabrina selaku sekretaris di teman mendengar yang mewakili founder yang akan menjadi narasumber podcast ini. Halo Kak Sabrina, apa kabar? Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Genbi, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan, nama aku Sabrina Jain Putri selaku kontributor dari komunitas peduli kesehatan mental yang kami beri nama Teman Mendengar. Selain itu juga aku masih berstatus sebagai mahasiswi semester 3 di Fakultas Hukum UNES. Oke, itu tadi ya perkenalan dari Kak Sabrina. Dan tanpa berlama-lama lagi, untuk kalian yang tentunya udah kepo, termasuk aku juga nih, tentang apa sih itu komunitas teman mendengar, komunitas yang bergelut di bidang apa, dan lain-lain sebagainya. Yuk langsung saja kita tanya-tanya ke Kak Sabrina. Oke Kak Sabrina, kalau boleh tahu nih Kak, komunitas teman mendengar ini komunitas yang berfokus di bidang apa sih Kak? Oke, teman mendengar sendiri adalah sebuah komunitas yang berdiri atas dasar humanity, education, dan empati. Melalui teman mendengar, kami ingin mengenalkan, memupuk rasa empati, serta mengajak teman-teman sekalian nih untuk mengetahui lebih dalam tentang kesehatan mental, sehingga diharapkan teman-teman itu tahu betapa pentingnya menjaga kesehatan mental diri sendiri dan menghargai kondisi mental orang lain. Wah, keren banget ya dari komunitas teman mendengar ini. Jadi fokusnya itu lebih kepada kesehatan mental gitu ya. Dan juga yang sudah dikatakan dari Kak Sabrina bahwa kesehatan mental itu penting untuk kita ketahui. Jadi supaya kita itu tidak punya gangguan mental dan juga bisa menghargai orang lain gitu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih Kak bisa terpikirkan gitu untuk mendirikan komunitas ini serta pada hingga akhirnya itu menamakan komunitas ini tuh menjadi komunitas teman mendengar. Nah, itu alurnya atau prosesnya itu bagaimana gitu Kak? Ngomongin soal pendirian, proses berdirinya, dan kenapa sih bisa dikasih nama teman mendengar, mungkin kita bisa flashback nih ya ke tahun 2019, waktu pertama kali tercetusnya teman mendengar, tapi masih berbentuk ide dan belum terbentuk komunitas. Nah, hal ini juga muncul karena ketiga founder teman mendengar sendiri, yakni Kak Ica, Kak Ishfa, dan Kak Lia merasa bahwa di lingkungan kampus pada saat itu masih sulit nih untuk mendapat ruang aman dan nyaman untuk berbagi kisah tanpa harus mendapatkan cibiran, perbandingan, disudutkan, disepelekan atau bahkan nih hanya dijadikan bahan gunjingan gitu. Karena itulah teman mendengar hadir. Untuk fokus kesehatan mental sendiri, hal ini juga merupakan tujuan dari ketiga founder kami karena dua di antaranya juga merupakan penyintas gangguan kesehatan mental. Dan mereka juga merasa masih banyak nih orang-orang yang masih seringkali menyepelekan perihal kesehatan mental itu. Oke, jadi seperti itu ya alasan kenapa didirikannya komunitas teman mendengar ini. Nah, kalau dari namanya aja nih yang sudah sangat menarik gitu, teman mendengar. Dari nama itu, apa sih tujuan didirikannya komunitas ini? Awal mula dibentuknya komunitas teman mendengar sendiri memang bertujuan untuk menciptakan ruang aman dan nyaman untuk bertukar pikiran, cerita, dan saling memberikan masukan positif nih antar satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan ini diperluas, yakni untuk meningkatkan kepedulian akan kesehatan mental dan mengenalkan edukasi kesehatan mental kepada masyarakat awam, terutama para remaja, di mana biasanya mulai di usia remaja itu kita mulai bimbang nih dan mulai bertanya-tanya tentang diri kita sendiri. Untuk sasaran dari teman mendengar itu bagaimana, Kak? Apakah dikhususkan untuk mahasiswa UNES saja atau bisa untuk halayak umum gitu? Sasaran dari komunitas teman mendengar sendiri ada dua, yakni untuk seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan remaja pada khususnya. Nah, lebih dikhususkan lagi untuk mahasiswa dan mahasiswi yang ada di lingkupan UNES. Oke, jadi sasarannya itu bisa untuk menyeluruh gitu ya, Kak ya?
Nah, kemudian selama proses mendirikan komunitas ini tuh, apakah ada kendala atau tantangannya gitu nggak, Kak? Cerita lagi nih ya aku. Kalau dari yang aku denger sendiri nih dari Kak Chaos, oh ya, Kak Chaos itu Kak Ica, cuman kita memang manggilnya Kak Chaos biar lebih akrab. Nah, dulu di tahun 2019 Kak Chaos itu memang mengalami kesulitan karena pada saat itu belum ada anggota dan memang belum open recruitment untuk anggota gitu. Jadi kegiatan teman mendengar masih sebatas sharing informasi melalui Instagram saja. Di situ juga Kak Chaos dibantu oleh kedua partnernya, yaitu Kak Vira dan Kak Anin. Tapi karena ada satu lain hal, jadi teman mendengar ini sempat berhenti beroperasi. Dan dari situlah baru ketemu dengan Kak Isfa dan Kak Lia. Sebenarnya tantangan terbesarnya ya meyakinkan masyarakat bahwa teman mendengar ini adalah sebuah komunitas yang kredibel loh gitu. Karena backgroundnya dari ketiga founder ini tidak ada kaitannya dengan ilmu kesehatan mental atau yang biasa dipelajari nih di jurusan psikologi. Mengetahui akan kekurangan itu barulah diadakan open recruitment dengan sebelumnya para founder ini juga sudah terlebih dahulu meminta pendapat dan studi banding ke beberapa komunitas kesehatan mental yang ada di universitas lainnya. Untuk kegiatannya sendiri kan fokusnya itu di bidang kesehatan ya, khususnya pada masalah kesehatan mentalnya. Kemarin itu aku kepo sama teman mendengar sampai-sampai aku stalking IG-nya teman mendengar. Ya ampun, aku tuh jadi stalker gitu kan ya, saking keponya gitu. Ya soalnya pas aku lihat di feednya Instagramnya itu tuh Instagramnya aktif banget gitu. Jadi sering share pamflet terkait kesehatan mental, baik dan juga kayak modelnya ada acara-acara webinar tentang kesehatan mentalnya sendiri gitu. Nah, apakah kegiatannya itu hanya itu saja kah atau ada yang lain gitu? Terus juga kegiatannya itu adakah yang sifatnya itu offline gitu? Kan kebanyakan kalau di sini ini kayaknya ini ya kayak modelnya online, jadi kayak model webinar, eh, sharing berbagai tips dan lain sebagainya gitu. Teman mendengar mulai kembali aktif bulan Juli 2020 sampai bulan Februari 2021. Namun, dikarenakan pandemi COVID-19, semua rangkaian acaranya dilakukan secara online. Ada beberapa kegiatan yang telah kami lakukan di antaranya seperti roadshow. Nah, kegiatan roadshow ini biasanya disebut sebagai acara silaturahmi atau sambang sedulur ya kalau di UNES. Tapi, yang membedakan tiap kali kami melakukan sambang sedulur adalah kami membawakan narasumber untuk memberikan ilmu terkait yang materi yang sudah ditentukan yang pastinya juga berhubungan dengan kesehatan mental. Selanjutnya ada live IG bersama komunitas maupun secara pribadi. Ada PFA atau Psychological First Aid atau bantuan pertama psikologis, yakni layanan curhat yang ditangani oleh tim edukonselor teman mendengar. Ada pelatihan volunteer dan yang paling besar adalah kampanye kesehatan mental yang kami lakukan tiap bulannya. Berarti kegiatannya itu masih banyak ya kak ya. Oke, nah sebenarnya yang masih aku kepoin itu ada pada feed Instagramnya nih kak. Soalnya yang paling menonjol di Instagramnya itu terkait webinar yang mana tuh aku lihat dan membuat aku tertarik itu ada pada pembicaranya tuh yang keren-keren banget. Ada dari psikolog dan juga ada yang dari komunitas-komunitas yang kurang lebih tuh bergeraknya sama di bidang kesehatan mental. Nah dari sini bagaimana sih cara menjalin relasi dengan komunitas atau pembicara yang seperti itu yang memang mempunyai passion atau bidang yang sama gitu di kesehatan mental. Nah, itu caranya gimana, Kak? Alhamdulillah sejak awal aktif memang kami sudah menjalin relasi dimulai dari BEM Seunes lalu juga merambah ke komunitas-komunitas yang bergerak sama di bidang kesehatan mental. Sebenarnya nggak ada cara khusus sih, kami hanya mengikuti prosedur dari tiap-tiap organisasi yang hendak kami jadikan partner. Yang penting, komunikasi terus berjalan baik sebelum, sesaat, dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Dari Kakak sendiri, seberapa penting kita itu harus tahu apa itu kesehatan mental? Penting sekali. Untuk itu, kami mendirikan komunitas ini karena kami ingin semua orang tahu, sadar, dan mau menjaga serta meningkatkan kondisi kesehatan mental mereka masing-masing. Kenapa sepenting itu? Karena sama halnya dengan kesehatan fisik, kondisi mental yang tidak baik akan mengakibatkan efek-efek lain pada diri individu seperti pengaruh terhadap kondisi sosialnya, kondisi fisiknya, bahkan cara pandangnya terhadap diri sendiri. Bahkan yang paling parah menurut saya, ketika bahkan individu tersebut tidak cinta, tidak percaya dan benci terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada nggak nih
rencana ke depannya untuk komunitas teman mendengar? Rencananya untuk jangka pendek ini menuntaskan satu periode kepengurusan untuk volunteer teman mendengar sendiri dan berharap makin dikenal oleh mahasiswa dan mahasiswi baru di lingkup UNES karena memang dari sinilah kami berasal. Kalau kedepannya kami juga ingin bisa membuat kegiatan offline, jadi kita berdoa bersama-sama ya semoga pandemi juga cepat berakhir. Amin. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Nah, berbicara mengenai volunteer nih Kak, kalau nggak salah tadi kayaknya aku mendengar kalau Kakak itu berbicara mengenai volunteer gitu. Nah, dari komunitas ini sendiri itu cara untuk join-nya itu bagaimana nih Kak? Barangkali dari teman-teman itu banyak yang mau bergabung juga nih di komunitas ini. Untuk alur open recruitment-nya, kami buka pendaftaran dan menyeleksi berkas. Ada beberapa pertanyaan dan berkas yang harus dikumpulkan oleh para calon volunteer. Selanjutnya, para calon volunteer yang lolos seleksi berkas akan mengikuti 2 tes wawancara dan dari rangkaian tersebut, kami memilih para volunteer yang dirasa mampu dan cocok untuk mengemban amanah di teman mendengar. Oke, jadi seperti itu ya Kak ya, alur dari open recruitment-nya gitu. Nah, terus kalau misalkan dari teman-teman nih yang mau tahu kapan sih open recruitment-nya, nah itu kita bisa lihat dari mana ya Kak ya? Atau mungkin lihat dari website apakah atau media sosial mana gitu biar kita bisa tahu kapan open recruitment-nya gitu. Untuk kalian yang pengen tahu informasi selanjutnya tentang open recruitment teman mendengar, kalian bisa follow Instagramnya teman mendengar dan jangan lupa untuk pantengin terus updatean terbarunya. Oh iya, ketinggalan nih Kak. Untuk open recruitment-nya itu khususnya untuk calon anggotanya atau volunteernya itu sendiri ada syarat khususnya nggak sih Kak? Misalkan nih, dikhususkan untuk mahasiswa UNES saja atau mahasiswa hukumnya aja atau kok bisa untuk halayak umum gitu di luar UNES. Untuk fungsionaris teman mendengar dikhususkan untuk mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang. Namun, bila kalian ingin mengikuti volunteer teman mendengar, semua masyarakat umum bisa mengikuti ya. Pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak nih Kak tips untuk teman-teman yang misal ingin mendirikan sebuah komunitas sampai udah hasil seperti teman-teman dengar ini? Siapa tahu itu sebagai motivasi gitu untuk teman-teman yang awal mulanya tuh ingin merintis gitu ya sebuah komunitas. Dreams don't work unless you do. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu bisa dan ajak orang-orang. Nggak perlu banyak, sedikit pun kalau punya visi dan misi yang sama langsung eksekusi. Pastinya, planning before doing juga penting. Oke Kak Sabrina, terima kasih banyak sudah sharing-sharing kepada kita semua di podcast Genbi UNES 2020. Semoga transfer ilmunya mengenai komunitas teman mendengar dan juga kesehatan mental bermanfaat bagi kita semua. Nah, bagi kalian yang masih kepo dan ingin tahu lebih mengenai komunitas teman mendengar, kesehatan mental, ataupun bagi kalian yang ingin menjadi volunteer di teman mendengar, bisa banget. Dengan yuk kepoin aja dan follow IG-nya teman mendengar, yaitu @teman-mendengar. Saya Vikalia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Genbi 2020 selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.